Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita simak sejumlah data mengenai Archandra Tahar yang kami olah dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dora Edward. Dora, silakan. Ya, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa, kita ketahui bahwa Archandra Tahar ini sempat menjabat sebagai Menteri SDM selama kurang lebih 20 hari sebelum kemudian akhirnya diberhentikan secara dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo karena status kewarganegaraan dari Archandra Tahar. Dan kita ketahui bahwa baru-baru ini Menkumham Yasona Lawli meneguhkan kembali status kewarganegaraan Archandra Tahar sebagai warga negara Indonesia. Kita lihat bagaimana ini kemudian rekam jejak dari seorang Archandra Tahar. Ia mengenyam pendidikan pada tahun 89 hingga 94 di Institut Teknologi Bandung di jurusan Teknik Mesin, kemudian pada tahun 96 hingga 98 dan juga sampai dengan 2001 ia bersekolah di Amerika Serikat di Texas A&M University Ocean Engineering. Dan kita lihat juga pada tahun 2000 ia bekerja sebagai Technical Advisor Nobel Denton. Kemudian pada tahun 97 hingga 2001, Archandra Tahar di posisi jabatannya Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center. Kita lihat ini pekerjaannya memang di bidang engineering. Kemudian di tahun 2001 hingga 2006 ia menjabat sebagai peneliti teknik offshore. Selanjutnya masih di negeri Paman Sam, masih di Amerika Serikat, Archandra Tahar berkarir pada tahun 2007 hingga 2009 ini sebagai Principal dan juga Presiden Asia Pacific AGR Deepwater Development System. Ia juga sebagai Principal Harton Wilson Deepwater pada tahun 2009 hingga 2013. Sementara itu dari tahun 2013 hingga sebelum ia diangkat menjadi Menteri SDM oleh Presiden Joko Widodo, ia menjabat sebagai Presiden Petroengineering dan juga memiliki paten atas beberapa teknologi offshore engineering. Berikutnya adalah terkait dengan fakta dari kewarganegaraan seorang Archandra Tahar. Pada tahun 96, ketika ia menetap di Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliah, di tahun 2012, Archandra Tahar mengangkat sumpah setia sebagai warga negara Amerika Serikat dengan tetap memegang paspor Indonesia. Kemudian pada tahun 2016, tanggal 27 Juli, Presiden Joko Widodo melantik Archandra Tahar sebagai Menteri SDM. Saat dilantik, kegaduhan pun mulai timbul tentang status kewarganegaraan Archandra Tahar dan pada tanggal 15 Agustus 2016, ia mengurus surat kehilangan kewarganegaraan Amerikanya ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan pada tanggal yang sama, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri SDM. Dan pada tanggal 31 Agustus 2016, atas permintaan dari Kemenkumham, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan surat konfirmasi yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan Archandra Tahar sebagai warga negara Amerika Serikat telah dicabut. Ya, kemudian pemirsa kita lihat bagaimana ini aturan dari kewarganegaraan Indonesia ketika ia kehilangan kewarganegaraannya, di mana seorang warga negara Indonesia kehilangan warga negaranya itu jika ia kehilangan, maksudnya jika ia yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, dan ini sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada huruf A. Kemudian seorang warga negara Indonesia juga bisa kehilangan kewarganegaraannya saat ia secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, dan masih sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dan berikutnya, seorang WNI juga bisa kehilangan kewarganegaraannya saat memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya sendiri. Dan terakhir adalah warga negara Indonesia yang sempat menjadi warga negara asing atau negara lain bisa kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesianya. Ini sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya ini melalui prosedur kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 18 dan juga pasal 22.
Seorang WNI juga bisa memperoleh kewarganegaraannya kembali atas persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan paling lambat 3 bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Ya, berikutnya warga negara yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 huruf A bisa mengajukan permohonan kepada Presiden melalui menteri, dan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Berikutnya kita lihat bagaimana ini aturan dari soal kewarganegaraan di Indonesia. Ya, seorang warga negara Indonesia ini bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya dari negara lain. Ya, baik pemirsa dan Egan, demikian tadi pemaparan terkait dengan mantan Menteri SDM Archandra Tahar. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Dora Edward mengenai rekam jejak dari Archandra Tahar. Dan kini pemirsa kita akan langsung tersambung dengan Satya Widya Yuda, anggota Komisi 7 DPR melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Pak Satya, kita cermati bahwa Archandra Tahar sudah dikukuhkan kembali menjadi warga negara Indonesia. Anda punya tanggapan sendiri? Ya, saya pikir semuanya harus terbuka ya. Karena pada waktu masalah Pak Archandra itu dipergunjingkan, waktu itu saya satu-satunya yang bilang untuk tidak mempergunjingkan sebelum ada statement resmi, baik dari yang bersangkutan ataupun juga dari pihak otoritas, dalam hal ini Pak Istana. Lantas di dalam perjalanannya ternyata ada statement resmi dari pemerintah bahwa yang bersangkutan memang berwarga negara atau berpaspor Amerika yang sudah dikembalikan gitu, kira-kira revocation-nya disampaikan kepada kedutaan besar pada tanggal 12 Agustus. Berarti kurun waktu setelah dilantik hingga sampai tanggal 12 Agustus dia sah menyandang kewarganegaraan Amerika. Nah, ini menjadi isu yang menurut saya sangat sensitif ya, karena disandang oleh pejabat tinggi negara, pejabat negara ya, karena menteri, pejabat negara sebagai pembantu presiden, sehingga ini menjadi tidak sesederhana gitu apabila itu dilakukan oleh warga negara yang lain, karena jabatan atau fungsi daripada seorang menteri yang mewakili presiden di dalam pertemuan-pertemuan dalam sektor ESDM kan tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah ataupun aturan-aturan yang dipersyaratkan sebagai pembantu presiden. Baik. Nah, sekarang telah mendapatkan kewarganegaraannya kembali. Tentunya itu harus dijelaskan oleh pihak istana ataupun kementerian yang terkait mengenai prosedur-prosedur yang dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Kenapa ini menjadi perlu? Ya, aspek hukum ini perlu karena kita tidak ingin kalau di kemudian hari ya satu dan lain hal keputusan yang disampaikan atau yang telah diberikan oleh pemerintah itu digugat. Ya, tidak mesti beliau kembali lagi menduduki sebagai menteri, tetapi sebagai apapun juga, karena memberikan kewarganegaraan kembali itu terbilang cukup singkat, ya, terbilang menggunakan fast track karena ada satu kewenangan yang memang dimiliki oleh seorang presiden untuk memberikan kewarganegaraan. Nah, apakah langkah-langkah itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada? Nah, itu harus dijelaskan secara publik. Tapi kalau menurut Anda sendiri proses warga negara Indonesia milik Archandra Tahar ini janggal tidak sih? Ya, kalau saya melihat silang pendapatnya masih ada celah gitu ya. Maka hingga hari ini belum ada satu statement resmi dari pemerintah yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil, kecuali yang sudah beredar di media sosial tentang bentuk keputusan. Tetapi penjelasan secara lisan atau penjelasan secara lisan yang disampaikan oleh otoritas, dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM, kan belum dijalankan. Nah, sehingga banyak publik yang bertanya, karena ada dua
pendapat ya. Ada dua pendapat. Yang satu adalah dianggap melewati atau tidak mengikuti undang-undang, sementara yang satunya dianggap itu bagian daripada diskresi Presiden yang telah mendapatkan pertimbangan dari DPR. Sehingga menurut saya perlu di-clearkan dulu di situ. Baik, Pak Setia, tapi kalau menurut Anda sendiri dengan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali, apakah kemudian kemungkinan Archandra Thahar kembali menjadi menteri ini semakin menguat? Ya, saya tidak melihat sampai sejauh sana ya. Karena step pertama itu adalah kejelasannya dulu tentang kewarganegaraan. Ya, karena itu dilakukan dengan hak-hak atau hak-hak kekhususan yang dimiliki oleh Presiden. Ya, kita tidak bisa berspekulasi apakah yang bersangkutan akan menjadi menteri atau tidak. Tetapi yang jelas prosesnya itu harus diperjelas dulu gitu. Baru kita berbicara nanti apabila sudah mendapatkan statement resmi dari pemerintah dan langkah-langkah itu dianggap valid secara hukum. Nah, baru nanti ada pertimbangan-pertimbangan apabila yang bersangkutan akan memegang jabatan yang strategis di Indonesia yang tidak mesti harus sebagai seorang menteri. Ya, baru kita di situ kita diskusikan apakah kasus yang kemarin membelit yang bersangkutan itu layak atau tidak menduduki jabatan-jabatan berikutnya gitu. Baik, Pak Setia, ditahan dulu teleponnya, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Saya juga akan nanti tanyakan usai jeda kepada Pak Samsudin, kira-kira ini kalau misalnya betul-betul jadi menteri, kira-kira kemungkinan terburuknya seperti apa. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berkontribusi maupun memberikan pendapat, Anda dapat menelpon kami, sampaikan pendapat Anda melalui telepon yang sudah kami tampilkan di layar kaca. Pemirsa, Prime Time akan segera kembali.